Apa sih kerajaan Allah itu? Apa sih kerajaan surga itu? Teman-teman yang disayangi Tuhan, Injil yang kita renungkan hari ini menyajikan 3 perumpamaan tentang kerajaan surga. 2 perumpamaan yang pertama kedengarannya sama. Sementara yang ketiga ini kelihatan atau kedengaran jelas berbeda. Saya akan mengajak kalian untuk merenungkan lebih dalam 2 perumpamaan yang pertama itu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa benar 2 perumpamaan tadi itu sama? Memang kelihatannya sama banget atau mirip banget gitu, tapi sebenarnya berbeda. Kalau kita cermati kita akan lihat perbedaannya, dan kalau kita renungkan kita bisa menemukan hal yang menarik. Tapi mari kita mulai dengan persamaannya. Dalam kedua perumpamaan itu disebutkan dengan jelas bahwa kerajaan surga itu berharga, bahkan amat berharga, amat tinggi nilainya. Dilukiskan dengan harta yang terpendam ataupun mutiara yang indah. Dan ketika orang menemukannya, dia rela melepaskan semua yang dia miliki, menjual semua yang dimiliki untuk membeli, untuk mendapatkan harta itu atau mutiara itu, untuk mendapatkan kerajaan surga itu. Setelah dijual semua miliknya, dia tidak merasa rugi, dia tidak merasa kehilangan, tapi justru bergembira, berbahagia. Sekali lagi, karena nilai yang ditemukan itu, harta, mutiara, kerajaan surga itu amat tinggi, amat besar nilainya. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Di perumpamaan yang kedua, dengan jelas disebut tokohnya ini adalah seorang pedagang. Tapi di perumpamaan yang pertama nggak disebut dengan jelas, tapi kita bisa mengatakan, bisa mengira-ngira atau menyebutnya mungkin sebagai petani atau penggarap ladang, gitu. Lalu si pedagang dilukiskan ini sesudah mencari akhirnya menemukan, Jadi dia sudah proses mencari dan akhirnya menemukan. Tapi di perumpamaan yang pertama, kesan yang lebih bisa kita tangkap kalau kita perhatikan, dia ini tidak mencari. Dia menggarap ladang, menggali ladangnya, dan menemukan. Jadi secara nggak sengaja dia menemukan harta yang terpendam itu. Teman-teman terkasih dalam Kristus, apa yang bisa kita peroleh setelah kita merenungkan, mempelajari 2 perumpamaan itu, lengkap dengan kesamaan serta perbedaannya? Poin pertama yang amat jelas mau dikatakan kiranya adalah bahwa kerajaan Allah, kerajaan surga itu amat berharga, amat tinggi nilainya, lebih dari segala apapun yang dimiliki oleh manusia. Sehingga orang bersedia, rela, nggak keberatan menukar segala yang dimilikinya itu demi kerajaan surga, untuk memperolehnya, untuk memasukinya. Poin permenungan kita yang kedua lebih terkait dengan perbedaan dari kedua perumpamaan tadi. Di perumpamaan yang kedua, penemuan si pedagang ini bisa dikatakan sebagai hasil dari pencarian yang panjang. Jadi si pedagang ini kelihatannya sudah tahu bahwa ada mutiara yang indah, mungkin belum pernah lihat, tapi dia tahu, dia pernah dengar bahwa ada mutiara dan itu indah, dan dia ingin memperolehnya. Mungkin dia sudah pergi ke seluruh dunia untuk mencari mutiara itu, dan akhirnya menemukannya. Jadi dia tahu apa yang dia cari, mungkin tidak sepenuhnya, dan akhirnya memperolehnya. Sementara di perumpamaan yang pertama, si petani atau penggarap ladang ini, bisa dikatakan dia tidak mencari-cari harta karun. Tapi dalam kerjanya menggarap ladang, dia memperoleh sesuatu yang tidak terduga. Dia menemukan harta karun yang terpendam itu. Nah, jadi itu kayak dalam tanda kutip nggak sengaja, nggak sengaja. Tapi meskipun hartanya itu ditemukan secara tidak sengaja, bukan berarti dia tidak bekerja keras. Justru dia
bekerja keras. Ya, kita bisa bayangkan sebagai petani atau penggarap ladang, setiap hari bekerja keras, mengurus, menggarap ladang. Ya, dia nggak rebahan aja di rumah, gitu. Ya, jadi dari kerja kerasnya setiap hari dalam hidupnya sehari-hari, dia kemudian menemukan harta yang terpendam itu. Ya. Nah, saudara-saudara, dari situ kita bisa melihat, bisa menyimpulkan bahwa kerajaan surga itu bisa jadi merupakan hasil dari pencarian seseorang, ya, pencarian yang panjang seumur hidup, mencari kebenaran, mencari kebijaksanaan, mencari apa yang membahagiakan, kemudian akhirnya menemukan kerajaan surga sebagai yang paling berharga, atau bisa juga kerajaan surga ditemukan dalam hidup kita sehari-hari, dalam hal-hal biasa yang kita kerjakan setiap hari. Kita bisa menemukan juga kerajaan surga di situ. Teman-teman kekasih Allah, mungkin masih ada pertanyaan mendasar di dalam hati kalian. Apa sih kerajaan Allah itu? Apa sih kerajaan surga itu? Nah, secara sederhana kita bisa memahami kerajaan surga sebagai sebuah situasi atau kondisi di mana Allah sungguh meraja, Allah sungguh menjadi raja. Itu berarti ya, sebagai raja, kehendaknya, perintah-perintahnya sungguh-sungguh ditaati, dilaksanakan sepenuhnya oleh kita manusia. Ketika itu terjadi, maka akan hadir, akan muncul kebahagiaan, kegembiraan, sukacita, kedamaian, pengampunan, dan gak ada tuh yang namanya kesusahan, duka cita, kesedihan, atau permusuhan, kebencian. Ya, gak ada itu semua. Nah, untuk mengalami semuanya itu, orang rela, orang berani melepaskan semua yang dimilikinya dan kemudian melaksanakan setiap kehendak Allah atas dirinya. Teman-teman yang terberkati, sekarang sepertinya sudah semakin jelas ya pesan Tuhan bagi kita. Kerajaan surga itu amat berharga, amat tinggi nilainya, melebihi apapun juga yang ada di dunia ini, apapun juga yang bisa dimiliki oleh manusia. Ya. Dan untuk mendapatkannya orang rela melepaskan segala yang dimiliki. Ya. Ada banyak harta di dunia ini. Ada banyak mutiara di dunia ini, tetapi ya, melakukan kehendak Allah jauh lebih bernilai, jauh lebih tinggi nilainya daripada segala jenis harta atau segala jenis mutiara. Ya. Menerima dan melaksanakan kehendak Allah sungguh-sungguh memberikan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Barangkali satu-satunya atau salah satu cara untuk melukiskannya adalah dengan mengatakan bahwa orang rela melepaskan segala miliknya untuk memperoleh kerajaan surga, untuk bisa memperoleh kebahagiaan karena melaksanakan kehendak Allah. Hal itu terbukti dan amat nyata dalam pengalaman banyak sekali orang. Ya, ada orang-orang kudus yang mencari lalu menemukan. Ya, misalnya Santo Agustinus, dia mencari kebenaran ke sana sini sampai akhirnya dia ketemu dengan Allah, dia menemukan kerajaan Allah. Ada juga orang yang kemudian melepaskan hartanya, kekayaannya karena dia keluarga bangsawan, keluarga raja, dilepaskan semua, dia jual semua miliknya dan dia mengikuti Yesus. Ya. Tidak hanya orang kudus, orang-orang biasa seperti kita juga ada. Ya. Ada orang-orang yang melepaskan kemapanannya, orang yang sudah berpendidikan tinggi sampai gelar S3, doktor, lalu punya posisi yang baik di pekerjaannya, gaji besar dan lain-lain. Ada yang melepaskan semuanya, meninggalkan semuanya untuk masuk menjadi biarawan atau menjadi imam. Ya. Ada juga orang-orang yang meninggalkan cara hidupnya yang lama, memilih cara hidup yang baru yang secara duniawi itu membuat dia menerima hasil yang jauh lebih sedikit daripada sebelumnya, tapi dia menemukan kebahagiaan. Ya. Ada lagi, ya, baru-baru ini saya mendengar
juga ada kasus-kasus orang yang berani, rela ya, melepaskan, meninggalkan agamanya, imannya yang lama demi imannya yang baru, imannya yang akan Kristus. Meskipun itu berarti dia dimusuhi, dia dikucilkan oleh keluarganya, oleh lingkungannya. Ya. Ada banyak sekali contoh nyata bahwa kerajaan Allah itu memberikan kebahagiaan yang itu tadi tidak terlukiskan dan membuat orang berani, rela melepaskan segala yang sudah dimilikinya. Teman-teman, kawanan yang dicintai Tuhan, hari ini Yesus meyakinkan kita bahwa kerajaan surga, kerajaan Bapanya sungguh amat berharga, sungguh amat tinggi nilainya, bahkan tidak ternilai harganya. Ya. Untuk memperolehnya memang tidak mudah. Orang harus bekerja keras, orang harus berusaha, baik itu melalui pencarian, ya, pencarian kebenaran, pencarian spiritual dalam hidupnya, atau lewat kerja keras melakukan tanggung jawabnya sehari-hari, lewat kerja keras kesungguhan menghayati hidup atau hal-hal biasa dalam hidupnya setiap hari. Bagaimanapun prosesnya, ketika orang menemukan itu, dia akan menyadari betapa tinggi nilainya, betapa besar nilainya, ya. Dan dia akan rela melepaskan semua. Bagaimanapun juga prosesnya, bagaimanapun juga tantangannya, kebahagiaan kerajaan surga melebihi apapun juga yang ada di dunia ini. Teman-teman, umat yang dipilih Allah, jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini, mulai sekarang ini juga, yuk belajar sungguh-sungguh melaksanakan setiap kehendak Bapa atas diri kita. Kita akan menemukan harta yang terpendam. Kita akan menemukan mutiara yang indah. Kita akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Tuhan memberkati. Selah.